Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku semua berjumpa lagi ya dengan saya Bu Endah Septiani dalam mata pelajaran Sosiologi SMA untuk kelas 11. Baik anak-anak, untuk KD 3.3 kita akan mempelajari tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Anak-anak bisa melihat ya, gambar di layar ada piramida yang tingkatan paling atasnya itu kelompok profesional. Kemudian yang kedua itu ada kelompok di bawahnya dan yang ketiga adalah buruh. Nah, ini nanti seputar ini ya yang akan kita pelajari pada KD 3.3. Kita berlanjut. Nah, untuk KD 3.3 nanti kita akan mempelajari yang pertama tentang hakikat struktur sosial. Kemudian yang kedua diferensiasi sosial, yang ketiga stratifikasi sosial, kemudian yang keempat mobilitas sosial, kemudian yang kelima prinsip kesetaraan dan harmonisasi. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memahami hakikat struktur sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi diferensiasi sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi mobilitas sosial dalam masyarakat. Dan tujuan yang terakhir dalam KD 3.3 adalah peserta didik mampu menganalisis pentingnya kesetaraan sosial dan harmonisasi sosial. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini di Bundaran HI ya, di Jakarta ya anak-anak. Nah, di sini kan terkumpul banyak orang ya di sini ya. Nah, apa hubungan gambar di Car Free Day dengan perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi? Kira-kira apa ya hubungan dari gambar di atas dengan materi kita di pertemuan kali ini? Nah, kemudian ini, perhatikan gambar di samping. Ada musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Ya kan? Bisa dilihat ya di sini ya, tingkat kelurahan, tanah tinggi. Nah, ini juga ada gambar orang sedang berdoa. Ya kan? Di Bali ini karena ada itu ya, terlihat kotak-kotak ini ya. Kemudian, nah, itu tadi gambaran awal atau stimulus terkait apa-apa yang nanti akan kita pelajari di KD 3. Kemudian, apa yang kalian ketahui mengenai struktur sosial? Apa itu struktur sosial? Nah, struktur sosial itu merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Jadi, struktur sosial itu adalah tatanan sosial dalam masyarakat. Nah, bagaimana cara memperoleh status sosial dalam masyarakat? Ada 3 cara. Yang pertama itu ascript status, kemudian yang kedua asif status, yang ketiga asin status, ya kan? Nah, apa perbedaan dari ketiga ini? Kita lihat. Ini Sultan Hamengkubuwono ya dari Yogyakarta ya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Termasuk dalam ascript status. Ascript status itu merupakan status seseorang yang diperoleh secara otomatis berdasarkan kelahiran atau turun-temurun. Misalnya, Pangeran Charles adalah seorang putra mahkota karena terlahir dari anak pertama Ratu Elizabeth. Kemudian, Diponegoro adalah seorang pangeran karena dia terlahir sebagai putra Sultan Hamengkubuwono III. Jadi, ascript status itu diperoleh berdasarkan keturunan. Sultan Hamengkubuwono juga sama, ya kan, menjadi raja karena merupakan anak pertama dari raja sebelumnya. Kita berlanjut pada asif status atau status yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Contohnya, status doktor diperoleh setelah seseorang menyelesaikan rangkaian pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Kemudian juara kelas diraih setelah seseorang belajar dengan giat juga. Di situ ada gambar Tukul Arwana ya kan. Nah, Tukul Arwana bisa mendapatkan status
menjadi artis terkenal juga karena perjuangannya, juga karena usahanya untuk mencapai itu. Gitu ya anak-anak. Kemudian status yang ketiga adalah Asian status atau kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepada masyarakat. Misalnya Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, kemudian Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme di Indonesia. Seperti dalam contoh di gambar ini ya. Nah, ini adalah Wali Kota Semarang yang mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo karena telah berjasa pada masyarakat dengan menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang terpuji. Nah, ini tadi ya. Hari ini kita belajar mengenai 3 status. Yang pertama eskrip status, kemudian yang kedua adalah Asian status, kemudian yang ketiga adalah Asif status. Nah, semoga dapat dipahami ya anak-anak. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya dengan materi tentang masyarakat multikultural, kemudian diferensiasi dan stratifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.